Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak didik kami semuanya, terutama 71, 72, 73, dan 74. Pada hari ini kita akan belajar daring. Perkenalkan, nama Bapak adalah S. Silalahi, akan mengajar IPA di kelas 7. Nah, pada hari ini kita akan pelajari bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Yang kita pelajari atau yang kita bahas hari ini adalah bagian A, yaitu penyelidikan IPA. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak putar video pembelajaran untuk kamu pelajari dan kamu simak. Setelah selesai kamu simak dan kamu pelajari, tugas kalian adalah membuat rangkuman atau mencatat hal-hal yang penting dari video pembelajaran tersebut. Kamu tulis di buku catatan. Setelah selesai, kamu kirimkan ke Bapak. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat mengikuti dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Baik, dalam kesempatan ini, kakak akan mencoba merangkum berkaitan dengan bab objek IPA dan pengamatannya, yang merupakan bab 1 di kelas 7. Pada bab ini meliputi penyelidikan IPA, kemudian pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Untuk subbab penyelidikan IPA terdiri dari proses yang harus dikuasai dalam penyelidikan IPA dan objek yang dipelajari dalam IPA. Kemudian untuk pengukuran sebagian bagian dari pengamatan meliputi pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Baik, pada kesempatan ini kita hanya bahas proses yang harus dikuasai dalam penyelidikan IPA, objek yang dipelajari dalam IPA, dan pengukuran yang merupakan part 1. Untuk part 2 sendiri adalah besaran pokok dan besaran turunan. Mari kita simak. Ya, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan alam akan selalu kita lakukan penyelidikan IPA, di mana dalam penyelidikan IPA ada beberapa proses yang harus dikuasai. Di antaranya ada 3 keterampilan yang meliputi pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Apa sih pengamatan itu? Nah, pengamatan yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, data dan informasi ini bisa kita peroleh dengan menggunakan panca indera kita, misalnya warna buah, ada yang hijau, merah, kuning, seperti itu ya. Kemudian termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Misalnya kita akan melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, maka kita menggunakan alat ukur mistar atau penggaris ya. Kita tidak gunakan neraca atau timbangan, karena neraca atau timbangan untuk mengukur massa. Jadi pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Kemudian ada membuat inferensi. Apa sih membuat inferensi? Yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi data dan informasi yang kita peroleh kita coba hubungkan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi berdasarkan data, kita dapat membuat perkiraan hubungan dari data-data yang kita peroleh dari hasil pengamatan. Itu adalah membuat inferensi. Dan keterampilan yang ketiga di sini adalah mengomunikasikan. Jadi hasil penjelasan data-data yang telah kita buat untuk perkiraannya, kita sajikan atau kita komunikasikan baik lisan maupun tulisan. Nah, data yang disajikan dari yang telah kita jelaskan bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Ya, ini adalah 3 keterampilan yang harus kita kuasai dalam penyelidikan IPA. Di antaranya adalah pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Ya, kegunaan dalam mempelajari IPA sangat banyak sekali. Di sini disebutkan ada 4, diantaranya adalah menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya,
bagaimana cara memperoleh air bersih ketika misalnya sumber air kita ya, sumurnya tercium bau besi. Dalam IPA dibahas berkaitan dengan filtrasi. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup, misalnya kita menanam tanaman yang kita harapkan dapat menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, maka kita lakukan pemberian pupuk yang tepat dengan dosis yang tepat. Kemudian ada pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman. Semuanya dibahas dalam IPA. Kemudian berpikir logis dan sistematis. Misalnya adanya pelangi setelah hujan. Itu bagaimana proses terbentuknya. Di dalam IPA dipelajari berkaitan dengan pembiasan cahaya. Kemudian memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya bagaimana terjadinya gerhana matahari. Nah, ini adalah kegunaan dalam mempelajari IPA yang disebutkan ada 4, dan kegunaan ini tidak lepas kita menjadi manusia yang bersyukur. Ya, objek apa yang dipelajari dalam IPA? Apa hanya tanaman saja, atau makhluk hidup saja, atau hanya benda-benda di lingkungan sekitar kita saja? Ya, objek yang dipelajari dalam IPA di sini disebutkan meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi, seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Untuk apa? Untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Ini adalah objek yang dipelajari dalam IPA. Seluruh benda di alam ini bisa meliputi benda-benda yang sangat kecil, misalnya virus, bakteri, partikel penyusun atom. Di situ ada elektron, ada proton, ada neutron ya. Kemudian ada benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya apa? Ada lautan, bumi, matahari, kemudian ada jagat raya. Yaitu adalah objek yang dipelajari dalam IPA, yaitu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Ya, penyelidikan tentang alam menghasilkan pengetahuan yang sangat kompleks sehingga dapat digolongkan menjadi 4, diantaranya ada fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, antariksa. Ilmu pengetahuan fisika berkaitan dengan aspek mendasar alam, misalnya berkaitan materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Sedangkan ilmu pengetahuan yang digolongkan ke dalam kimia, yaitu penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat, misalnya perubahan besi menjadi berkarat, dan garam yang terbentuk dari senyawa asam dan basa, dan lainnya ya. Berkaitan dengan penyusun dan perubahan zat. Ilmu pengetahuan yang ketiga digolongkan dalam biologi, yakni mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang luas, misalnya mempelajari berkaitan sel, jaringan, organ, hingga yang sangat luas yaitu biosfer. Dan yang keempat, yaitu ilmu bumi antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Ya, ini adalah penggolongan dari pengetahuan yang sangat kompleks dalam penyelidikan tentang alam. Ya, kita memasuki subbab yang kedua, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Di sini ada sebuah tinggi tiang ya, atau panjang tiang yang kita bandingkan dengan tombak. Jika kita ukur, menghasilkan seperti tampak pada gambar, yaitu 1,5 tombak, sehingga kita bisa katakan bahwa panjang tiang adalah 1,5 tombak. Baik, panjang tiang menggambarkan besaran, sedangkan tombak itu menggambarkan satuan. Apa sih besaran itu? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Lalu apa itu satuan? Satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Untuk 1,5 sendiri adalah nilai. Ya, kegiatan membandingkan yang kita lakukan itu disebut dengan pengukuran. Sehingga bisa kita katakan, pengertian dari pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur. Besaran yang diukur di sini adalah panjang dengan besaran sejenis, yaitu panjang dari tombak.
Jadi di sini kita ukur panjang tiang ini kita bandingkan dengan panjang tombak. Ini termasuk besaran yang sejenis dan ditetapkan sebagai satuan. Tombak ini ditetapkan sebagai satuan. Jadi tidak bisa kita membandingkan suatu besaran, misalnya kita ukur panjang meja kita bandingkan dengan massa pensil karena besarannya tidak sejenis, satunya panjang dan satunya lagi adalah massa. Jadi harus sama-sama besaran yang sejenis yaitu panjang. Baik. Dari sini kita akan coba ini ya, mencoba pertanyaan ini, manakah yang termasuk besaran dari seekor kelinci berikut? Di sini ada informasi atau data bahwa massa kelinci adalah 2 kg, kehimutan kelinci lucu sekali, perilaku agresif, panjang telinga sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah yang termasuk besaran, di mana besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Massa kelinci sama dengan 2 kg. Ini betul ya, bahwa ini adalah besaran. Mana besarannya itu? Massa. Kehimutan kelinci lucu sekali, ini tidak masuk besaran. Kenapa? Karena ini sifatnya relatif. Kita katakan lucu belum tentu bagi orang lain dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Sehingga untuk kehimutan kelinci lucu sekali ini tidak termasuk besaran ya. Kehimutan tidak masuk ke besaran. Kemudian perilaku sama dengan ya di sini agresif, ini juga bersifat relatif. Si kelinci bisa bersifat agresif bagi orang lain, tapi bisa bersifat manja bagi si pemiliknya. Sehingga ini juga tidak termasuk besaran karena tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Di sini panjang telinga sama dengan 10 cm yang terakhir. Ini panjang ya, ada kata-kata panjang. Dinyatakan dengan angka ya, 10 cm ini termasuk besaran. Ya, ini adalah besaran. Jadi yang termasuk besaran adalah 1 ya, dan terakhir yang 4 ya. Ya, telah kita ketahui bahwa satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Satuan sendiri ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku di antara contohnya ada cm, kilogram, detik, derajat Celcius. Satuan baku berlaku secara internasional, artinya diakui ya. Mudah untuk dikonversi dari satu satuan ke satuan lainnya. Sedangkan satuan tidak baku hanya berlaku untuk tempat tertentu atau bersifat lokal. Misalnya jengkal ya, atau tepat, cangkir, hasta, dan di sini tombak. Misalkan jengkal, orang Indonesia akan menunjukkan hasil yang berbeda ketika digunakan untuk mengukur jika dibandingkan jengkal orang Eropa. Seperti itu. Kemudian satuan baku memiliki satuan dasar dalam sistem internasional, misalnya itu panjang, satuan dasarnya adalah meter. Nah, untuk mempermudah mengomunikasikan hasil pengukuran digunakan awalan satuan. Misalnya apa? Misalnya kita mengukur hasilnya itu 100.000 meter. Bisa kita sederhanakan dari awalan satuan ini menjadi 100 kilometer. Sehingga mempermudah dalam mengomunikasikan baik tulisan ataupun lisan ya. Ya, ini merupakan contoh untuk awalan satuan. Telah kita pelajari awalan satuan di tingkat SD ada 7 yang kita pelajari ya. Di antaranya adalah ada kilo, hekto, deka, satuan. Satuan ini maksudnya adalah untuk panjang meter, kemudian untuk massa gram itu ya. Nah, senti, desi, mili, dimana jika dari satuannya ini turun ke bawah maka dikalikan 10 ya. Dan jika ke atas maka dibagi, misalnya satu tingkat maka dibagi 10 ya. Di sini ada nilainya kilo 10 pangkat 3, hekto 10 pangkat 2, dan deka 10 pangkat 1. Ya, di
tingkat SMP ada tambahannya, diantaranya adalah tera, giga, mega, di mana tera itu 10 pangkat 12. Ini perlu kita ingat kembali ya, atau kita perlu hafalkan di sini. Giga 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6. Ya, ada tambahan 3 di atas ya. Di sini kelipatannya berbeda, di sini kelipatan 1000 jadinya ya. Kemudian di bawah ada mikro, nano, dan piko. Ini mikro 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat 9, dan piko 10 pangkat min 12. Ya, ini harus kita hafalkan untuk soal-soal konversi awalan satuan ya. Ya, di sini kita akan coba untuk membandingkan besaran dan satuan pada mikroorganisme. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 mikrometer, virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang, bakteri atau virus? Jelaskan jawabanmu. Baik, kita akan coba untuk mengkonversi menjadi satuan dasar ya. Dimana di sini diketahui ada panjang bakteri yang nilainya adalah 10 mikrometer. Kemudian ada panjang virus yang nilainya adalah 100 nanometer. Ya, keduanya kita akan ubah menjadi satuan dasar meter ya, dimana untuk mikro itu ada 10 pangkat minus 6 dan nano itu adalah 10 pangkat minus 9. Kita coba untuk konversi 10 mikrometer sama dengan 10, untuk mikronya adalah 10 pangkat min 6. Di sini masih meter ya, sehingga kita hasilkan 10 dikali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 10 pangkat minus 5 meter. Kemudian untuk 100 nanometer, 100 dikali 10 pangkat min 9. Di sini meter. Atau bisa kita tulis 100 itu adalah 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 9. Sehingga dihasilkan 10 pangkat minus 7 meter. Baik, antara 10 pangkat minus 5 meter dan 10 pangkat min 7 meter, nilainya lebih besar 10 pangkat minus 5 ya. Sehingga kita simpulkan dari sini bahwa panjang untuk bakteri lebih besar dibandingkan panjang virus. Ya, itu penjelasannya ya. Ya, kita lanjut untuk soal berikutnya. Ya, pengukuran jarak pada benda langit. Benda-benda langit terletak berjauhan satu dengan yang lain. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit adalah satuan astronomi atau disingkat dengan SA dan tahun cahaya, di mana untuk satu satuan astronomi adalah jarak bumi dan matahari yang nilainya adalah 150 juta kilometer. Sedangkan 1 tahun cahaya, jarak tempuh cahaya selama 1 tahun yang nilainya adalah 9,5 triliun kilometer. Satuan astronomi, jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Coba hitung. Kita akan mencoba untuk menghitungnya. 5.900 ya. 5.900. Ya, kita coba tulis 5.900 juta kilometer berapa? SA ya. Nah, tinggal kita konversi bahwa 5.900 juta kilometer kita bagi ya 150 juta kilometer untuk satu satuan astronomi. Nah, sehingga di sini dapat kita coret ya, juta, kilometer, maka kita dapat satuan astronomi ini naik ya, karena pembagi. Baik,
kita coret lagi ini supaya sederhana, sehingga kita hitung di sini. Kita coba dihitung di sini ya. Ret-retan 590 kita bagi 15 ya, ini berapa? 3 ya. 3 kali 15 45. Di sini kita kurangi, ini 4, ini 1, turun 0, 140 berarti 9 ya. 9 kali 5, kita coba 15 maksudnya ya. 9 kali 5 45, 9 kali 1 9, ini 13, 135 135. Kita kurangi lagi, hasilnya adalah 5 ya. Kita pinjam 0 sehingga di sini koma, dapatnya 3 45 dan 5 pinjam 0 lagi 3 dan seterusnya, sehingga didapatkan di sini nilainya adalah 39,33 satuan astronomi untuk jarak bumi dan Pluto ya. Ya, kita coba untuk mengerjakan soal latihan. Apakah yang dimaksud dengan mengukur? Ini untuk yang pertama, mengukur adalah, kita tulis ya, kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Kemudian di sini ada pertanyaan lanjutan, dalam melakukan pengukuran mengapa harus dipergunakan satuan pengukuran yang baku? Supaya menghasilkan pengukuran yang sama, sehingga dihasilkan nilai yang tidak rancu atau berbeda antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lainnya ya. Kemudian nomor 2, berilah contoh besaran yang satuannya dalam sistem internasional atau SI adalah sekon atau detik. Apa itu? Yaitu waktu. Neptunus adalah salah satu planet dalam tata surya kita. Jarak Neptunus dengan matahari adalah 30 satuan astronomi. Berapa jarak ini dalam kilometer ya? Tinggal kita hitung ya, dimana untuk satu satuan astronomi adalah 150 juta kilometer, sehingga bisa kita rubah seperti ini ya. Ya, tinggal kita hitung ya. Hasilnya 3 kali 15 45, nolnya 2 ya. Ya. Sehingga dihasilkan ini 4.500 juta kilometer. Ya, jawabannya ini ya, kita tulis di sini. Kemudian nomor 4, mengapa semua ilmuwan dan produsen penghasil barang-barang pabrik di seluruh dunia harus melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku yang sama? Kenapa? Ayo, ada banyak alasan ya. Di antara alasannya yaitu dengan menggunakan satuan baku akan menghasilkan pengukuran yang sama meski pengukurannya dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda, karena satuan baku itu sudah terstandar yang telah ditentukan ya. Sehingga untuk mengkonversi menjadi satuan lain pun mudah. Misalnya kita mendapatkan panjang suatu bahan atau misalnya panjang besi ya. Satuannya adalah meter. Kita akan menyusun dari besi itu menjadi satuan yang lainnya, misalnya entah luasnya atau apanya ya, untuk menyusun suatu bangunan, maka kita mudah untuk mengkonversinya menjadi satuan lain. Kemudian satuan baku sendiri bersifat internasional, sehingga antara satu negara dengan negara yang lainnya tidak rancu untuk pengukuran suatu bahan atau barang-barang pabrik ataupun bahan yang dihasilkan dari ilmuwan ya. Baik, kita coba soal penerapannya. Di sini misalkan kamu memiliki satu pot berisi tumbuhan yang sedang berbuah. Tuliskan paling sedikit 5 besaran dan satuannya yang dapat mendeskripsikan pot berisi tumbuhan itu. Baik, kita akan menulis 5 besaran dan satuannya yang dapat mendeskripsikan pot berisi tumbuhan itu. Apa aja sih besarannya? Di antaranya adalah tinggi tanaman, satuannya adalah cm ya, karena relatif lebih pendek. Kita bisa menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Kemudian volume buah
di mana satuannya adalah sentimeter kubik yang bisa kita ukur. Jika buahnya bentuknya tidak teratur, kita akan gunakan zat cair yang berada dalam gelas ukur atau tabung ukur. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada besaran turunan ya. Kemudian ada luas daun, satuannya adalah sentimeter persegi, dan massa buah satuannya adalah kilogram yang dapat kita ukur dengan timbangan atau neraca. Dan yang terakhir yaitu laju pertumbuhan, satuannya adalah sentimeter per minggu ya, karena pertumbuhan tanaman relatif lebih lama ya. Jadi satuannya adalah sentimeter per minggu. Ya, itu adalah 5 besaran yang dapat kita tulis ya, atau kita dapatkan untuk mendeskripsikan pot berisi tumbuhan itu. Ya, demikian untuk video kali ini part 1 objek IPA dan pengamatannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Like